Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nuwasir darsana fi ilmu al-fara'id fi kitab Ar-Ra'id fi ilmu al-fara'id Ad-Dars al-Khamis, pelajaran kelima. Sebelum kita masuk, ada beberapa wasiat singkat. Yang pertama, hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, karena ini adalah kewajiban kita. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk kebaikan, catat, untuk kebaikan. Yang ketiga, hendaknya kita berbakti kepada orang tua dengan segenap kemampuan kita. Kemudian yang keempat, gunakan HP dan kuota Anda untuk ketaatan dan kebaikan. Kita lanjut dari pelajaran kita, Al-Babus Tsani, bab yang kedua. Al-warisuna minal rijali wan nisa. Ahli waris dari kaum laki-laki dan perempuan. Ini sudah kita akan bahas siapa ahli waris. Ya. Al-warisuna minal rijali. Al-warisuna minal rijali asyaratun alal ijmal. Ahli waris dari kaum laki-laki yang ditinggalkan oleh si mayit itu ada 10 orang. Secara umum ada 10 orang. Wa khamsata asyara ala tafsil. Dan kalau diperinci yang 10 ini akan jadi 15. Tafsil secara perinci itu ada khamsata asyara. Ada 15. Wahum, dan mereka, siapa mereka? Ini pelajaran ada di halaman 21 ya. Nah ini. Yang pertama, al-ibn, anak dari si mayit, dari muwaris. Ya, al-ibn, ya ini laki-laki, anak laki. Kenapa? Karena kita sedang bahas al-warisun ya, laki-laki. Itu anak laki-laki. Ini yang pertama. Orang yang kedua siapa? Ibnul ibn, anaknya anak laki-laki si mayit, artinya cucu laki-laki. Wa insafula, dan terus ke bawah, cicit laki-laki. Bimah dan zukur, hanya dari jalur laki-laki. Ini yang kedua. Yang pertama anak, yang kedua cucu. Siapa yang ketiga? Yang ketiga al-ab. Siapa al-ab? Bapak. Perhatikan ini adalah nomor yang di sini. Yang pertama ini ya, secara apa tadi dibilang? Secara ijmal, secara umum. Nah, nanti di sini akan ada 10 dan di sini angkanya akan sampai 15. Oke, yang ketiga adalah ab. Yang keempat adalah jad, kakek. Ya. Wa in ala, dan terus ke atas. Bapaknya kakek, kakeknya kakek. Bimah dizukur, kakek dari jalur laki-laki. Kakek dari jalur bapak saja. Kakek dari jalur ibu tidak masuk. Kemudian yang kelima, al-akhus syaqiq, saudara kandung, sebapak dan seibu. Ini kelima. Yang keenam, al-akh li'ab, saudara sebapak, bapaknya sama dengan si mayit. Yang ketujuh, al-akh li'um, saudara seibu dari si mayit. Ya, jadi saudara ini sama si mayit ketemu di jalur ibu, beda bapak. Kalau ini beda ibu, satu bapak. Ya, ada 3, tapi secara umum dihitung 1, saudara, al-ikhwah. Ya, tapi ikhwah tetap bagi menjadi 3. Ada ikhwah syaqiq, itu kandung, sebapak dan seibu. Ada yang li'ab, hanya sama bapak. Ada li'um, sama ibu. Ya. Ya, yang sama adalah ibunya, beda bapak. Yang keenam, atau yang ke-8, atau yang ke-9, ibnul akh. 6 ini adalah ibnul akh, anaknya saudara. Anaknya saudara yang mana? Karena saudaranya ada 3.
Mana saja yang dihitung anaknya? Al-akh asy-syaqiq, ibnu al-akh asy-syaqiq, anak saudara kandung. Wa in nazala bimah dari zukur, dan ke bawah. Maksudnya cucu dari cucu laki-laki dari anak laki-laki saudara kandung. Hanya jalur laki-laki. Jalur perempuan tidak. Yang ke-9, ibnul akh li'ab. Wa in nazala bimah dari zukur, anak saudara sebapak. Ya, walaupun bawah. Cucu saudara sebapak. Ya. Hanya dari jalur laki-laki. Ini dua anak saudara ikhwal li'um tidak masuk ya. Hanya saudara syakik dan saudara li'ab. Syakik itu sebapak dan seibu, li'ab ya sebapak. Kita lanjut. Yang ke-7 atau yang ke-10 dan ke-11. Ya, kalau hitung 7 maka dia adalah amun. Ya, ini amun, di sini amun. Kalau diperinci 10 dan 11 maka dia adalah amus syakik, paman sekandung. Artinya dia ini sama ya dengan bapaknya si mayit ya. Sama bapaknya dan sama ibunya. Artinya saudara sekandung bapaknya si mayit. Ya, paman. Dan am ini adalah saudaranya bapak. Adapun kalau saudaranya ibu namanya khalun. Nah, yang kedua al-ammu li'ab, paman ya sebapaknya bapak. Ya, ini saudara bapak tapi hanya sama bapaknya, bukan saudara kandungnya bapak. Ini adalah saudara sebapaknya bapak. Ya. Type yang ke-8 atau yang ke-12 yang ke-13 ibnul am. Ya, kalau 8 ini adalah ibnul am, anaknya paman, anaknya paman. Paman yang mana? Karena paman hanya 2, ya berarti dua-duanya. Ya. Ibnul am syakik, anak paman kandung. Ibnul am li'ab, anak paman sebapak. Wa in nazala bimahdin zukur, dan terus keturunannya ke bawah hanya dari jalur laki-laki. Ya, ini ke-8 atau 12. Yang ke-9 secara umum dan yang ke-14 secara khusus az-zawj. Ya. Ini adalah suami. Karena kita bahas adalah dari laki-laki maka suami. Dan yang ke-10 yang terakhir atau yang ke-15 secara umum al-mu'tik, orang yang membebaskan budak. Jadi nomor 1 ini sampai nomor 8 atau nomor 1 sampai 13 ini dari jalur nasab. Yang 14 ya ini adalah dari jalur an-nikah. Yang ke-10 ini dari jalur al-wala yang kita bahas di asbabu an-nikah, asbabu al-waris, sebab-sebab mendapatkan warisan. Selain orang yang memerdekakan budak, kalau dia meninggal, maka asobatu al-muta'assibu nabi anfusihim. Ya, kalau dia tidak ada, maka yang mendapatkan adalah asobahnya. Nanti kita akan bahas siapa ada yang maksudnya asobah bin nafsnya dari mu'tik ini. Wa ma ada haula. Adapun selain 15 ini atau selain 10 orang ini minadzukur, dari laki-laki yang masih keluarga si mayit, ya, maka namanya adalah famin zawil arham. Maka namanya adalah zawil arham, bukan ahli waris, bukan al-warisun. Jadi al-warisun hanya 15 ini atau 10 ini, maka selainnya adalah apa namanya? Zawil arham. Jadi kita ulangi, anak, cucu, bapak, kakek, saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu, anak saudara kandung, anak saudara sebapak, paman kandung, paman sebapak, anak paman kandung, anak paman sebapak, suami, dan orang yang memerdekakan budak. Bentar ya, apalah ahli waris tadi? Ya, ahli waris dari laki-laki secara tertib. Kenapa? Karena ada soal via Google Form, ya akan kalian jawab seperti biasa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.